bersama-sama siapkan hati kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang mulia ini kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Hendak kami akan masuk di dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Kudus melayakkan setiap kami. Biarlah sukacita-Mu tercurah di tempat ini, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga sukacita-Mu melimpah di dalam kami ya Allah. Berkati setiap pelayanan kami, berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu ya Allah. Ini kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kepada hari kenaikan kami dan Tuhan Yesus Kristus ke dalam Mu dari awal hingga pada akhirnya, biar semua jadi atas kehendak-Mu sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Lagi shalom. Nah, hari ini kita sama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, yang mana kita tahu bahwa Dia naik dengan tujuan Dia mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan kita harus tahu, kita harus ingat bahwa Yesus yang naik pada hari ini yang kita rayakan, Dia akan datang kembali di kali yang kedua. Pada saat Dia datang, Dia akan membawa kita semua sesuai dengan janji-Nya. Tempat yang telah disediakan itu adalah tempat bagi umat yang percaya kepada-Nya. Oleh sebab itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita tidak boleh hilang dan tetap bersukacita karena Allah pergi untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita sekalian. Amin. Yes, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk perancangan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat rancangan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagi kami.
Hallelujah.
Kami merayakan saat ini hari kenaikan-Mu, ya Allah, ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau naik untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Dan kami percaya Engkau akan datang kembali di kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepada Engkau, ya Allah. Berkati puji-pujian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Untuk kita. Dia siapkan tempat bagi kita.
Raja yang kami tinggikan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak menerima sorak-sorai kami, Kau yang layak terima syukur kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa, berdaulat, adil, setia, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau di tempat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau menerima setiap persembahan pujian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala keterbatasan kami mau melayani Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Haleluya. Engkau memadukan hati kami dengan firman-Mu ya Allah. Biar iman kami tetap bertumbuh di masa-masa yang sukar ini. Biarlah ujian demi ujian yang kami hadapi saat ini tidak mengecilkan iman kami di hadapan-Mu. Tapi firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu Tuhan yang memampukan kami melewati setiap jalan liku-liku kehidupan kami. Mungkin saat ini kami ada di lembah ya Tuhan, tapi kami percaya kekuatan yang daripada-Mu akan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami akan naik kepada gunung kesuksesan itu di sebelah lembah ya Tuhan. Kami percaya setiap proses ini akan berjalan, tapi kami yakin satu hal, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu di pagi hari ini. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Biar firman-Mu Tuhan mengubah, memulihkan, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Berkati setiap hamba-Mu yang hadir saat ini, baik secara onsite maupun secara online, dimanapun mereka berada ya Allah. Buka telinga rohani mereka, biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur di dalam hati mereka, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus kasihi, senang kita bisa berjumpa kembali, dan saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Amin saudara? Amin saudara? Kira-kira saya boleh tahu hari ini kita ibadah apa ya? Kenaikan siapa ya? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus kemana ya? Kenaikan Tuhan Yesus memberi sesuatu yang berdampak tidak bagi kita. Amin. Ya, berdampak tidak? Amin. Kalau memang berdampak, tentunya kita bersuka cita. Ya, tentunya kita bersukaria. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang sama Tuhan katakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengatakan bahwa kalau saudara perhatikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan kehadirannya di muka bumi, hanya satu tujuan, yaitu untuk memberikan keselamatan yang kekal, mengangkat kita dari dosa, mengangkat kita dari kebinasaan. Jadi saudara, bukan hanya sebatas di situ, ya, tidak sebatas itu saudaraku. Saya boleh minta tolong fokusnya ke sini, bukan kiri kanan, gitu. Kelihatan sekali itu masih sini ya.
Karena saya punya orang, saya terus terang saya katakan bahwa saudara, kalau kita beribadah, ibadahlah yang benar kepada Tuhan. Saya mau bertanya, kalau saudara menghargai kenaikan Yesus Kristus, harusnya kita fokus kepada Yesus. Kehadiranmu untuk Tuhan. Dan semua itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita beribadah, kita fokus beribadah kepada Tuhan. Maka saya sangat berharap juga yang mengikuti ibadah online di rumah, bukan santai saja, tetapi kita juga harus disiplin di dalam mengikuti ibadah online. Karena kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada saya pribadi, bukan kepada orang banyak, tapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa pentingnya? Saya mau katakan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita, bukan jerih payah kita, yang diberikan secara cuma-cuma. Dan saudara tahu, belum selesai apa yang Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Selain keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, Tuhan juga senantiasa menguduskan hidup kita. Tuhan tidak berhenti untuk menguduskan hidup kita. Sebab kita harus sadari Tuhan adalah Tuhan kudus. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekudusan itu adalah bagian daripada setiap kita untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah selamat, ya sudah, saya hidup sesuka hati saya. Saya mau ibadah kan tidak ibadah kan terserah, yang penting saya sudah selamat. Jangan saudara salah mengerti. Perjuangan kita ini, hidup kita ini perjuangan, saudaraku. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus berjuang, sehingga tujuan kita untuk sampai kepada Bapa di surga itu akan tergenapi. Istimewa juga bagi para pelayan. Saya harus berkata, seringkali kita mau ikut ibadah, padahal kita lagi senang. Tapi kalau tidak senang, kita tidak ikut ibadah. Kegiatan-kegiatan di dalam gereja seringkali kita tinggalkan. Kita lebih penting kegiatan di luar daripada kegiatan di dalam gereja. Kita merasa bahwa kita jadi berkat sangat, Tuhan pakai kita di sana. Saya mau katakan, saudara keliru. Kehadiran di luar sana untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saudara perhatikan itu baik-baik. Banyak orang berbicara bahwa saya hadir di sana, saya hadir di sini untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan-Mu. Karena kehadiranmu di luar sana, saudara lebih mementingkan kepentingan dirimu daripada kepentingan Tuhan. Tapi yang pagi hari ini kita belajar kembali untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Amanat visi yang diberikan kepada Yesus datang ke muka bumi ini, Dia lakukan dengan segenap hati. Karena Dia harus taat dan setia kepada apa yang Bapa mau. Demikian juga saudara-saudara, kalau saya berbicara agak keras, kalau kita katakan kita pengikut Yesus Kristus, maka kita harus taat dan setia kepada apa yang Yesus minta. Bukan maunya saya, bukan maunya organisasi. Berulang kali saya katakan, kita datang beribadah ke tempat ini bukan untuk GKPBNDC, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini wadah tempat kita berkumpul saja. Tetapi yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Oleh sebab itu betapa penting, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama belajar dari kitab Yohanes pasal 14.
awalnya salah yang ditampilkan bukan ini. Ini awal usulnya. Pembacaan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 dengan topik jangan gelisah. Tapi itu sudah ketemu, kita akan baca bersama. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3. Dengan kasih itu saya mengundang semuanya boleh berdiri. Dan kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring untuk kemuliaan Tuhan. Temanya rumah Bapa. Ayat pertama kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Diberkatilah mereka yang membaca dan merenungkan serta melakukannya itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Firman Tuhan yang telah dibaca saudara tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Silakan dulu. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita perhatikan tadi anak-anak kita tampil sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan, kenapa tadi saya awalnya berkata saudara serius? Karena bagi saya anak-anak kecil tadi lebih serius daripada Bapak Ibu. Ya, mereka begitu disuruh maju, mereka berdiri pada tempat masing-masing, lalu mereka fokus semua ke depan. Mereka siap menu yang terbaik untuk Tuhan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya tangani kamera. Begitu anak-anak kita pergi, orang tua bagaimana? Sibuk sana, sibuk sini, bukannya fokus kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa menjadi panutan? Di dalam hal ibadah saja saudara tidak bisa tunjukkan cara beribadah yang benar. Kalau sampai itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan itu kasih. Dari pembacaan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Yesus memberikan 3 alasan kepada para muridnya untuk tidak perlu hidup di dalam kegelisahan. Saudara tahu di dalam kegelisahan itu ada apa? Ada apa? Di dalam kegelisahan itu pasti ada rasa takut, apalagi khawatir, dan banyak hal-hal negatif yang terjadi dalam kegelisahan itu. Apakah itu sudah pasti terjadi, saudaraku? Dengan kegelisahan, apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apa? Kan kami juga masih manusia. Siapa bilang saudara robot? Bapak-bapak pendeta juga seringkali kan begitu. Bapak pendeta juga kan manusia. Siapa bilang bapak pendeta robot? Kalau saya malu untuk mengatakan seperti itu. Kalau kita sebagai pemerintah firman, kita menyatakan bahwa Tuhan kita luar biasa dahsyat, tetapi kehidupan kita gelisah. Saudara sendiri tidak percaya kepada pemberitaan firman yang saudara sampaikan kepada banyak orang. Apa yang mau dibanggakan, saudaraku? Kalau saudara bicara firman Tuhan dan saudara hidup dalam kegelisahan, apa yang mau dibanggakan? Kita menyatakan kasih Kristus, kita menyatakan kuasa Kristus, kita menyatakan janji-janji Kristus, tapi hidup kita gelisah. Apa yang mau kita banggakan? Saudara tahu saudara yang menjadi WL, menjadi senior pemain-pemain musik, pada saat saudara melayani bukankah saudara yang memberitakan kabar baik itu? Saudara lihat, saudara perhatikan setiap perkataan-perkataan
saudara naikkan merupakan firman Tuhan yang sedang saudara tabur. Tapi kalau saudara hanya asal main, itu membuat saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan nampak dari saudara. Bapak Ibu, waktu ini berlalu terus. Dan tidak mungkin pelayanan kita hanya seperti ini dari waktu ke waktu. Yang saya rindukan saudara, pelayanan memiliki kualitas bukan kuantitas. Kualitas yang harus kita utamakan bukan kuantitas. Yesus membuktikan. Dia mati di kayu salib karena dosa saudara dan saya. Dia dikuburkan, dia bangkit. Dan hari ini kita mengingat kembali pengorbanannya. Bagaimana karyanya? Dia naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kemenangan bagi kita semua. Bukan memberikan kegelisahan. Tapi saya rasa saudara tidak percaya. Atau saudara mungkin anggap aja biasa-biasa saja. Ya. Apalagi hari ini bertepatan dengan saudara kita di seberang, mereka merayakan hari kemenangan mereka juga di dalam Idul Fitri. Jadi akibatnya dengan kondisi keadaan seperti ini kita anggap biasa saja. Coba kita perhatikan. Pernahkah saudara renungkan kembali? Saudara dulu bilang, Tuhan terima kasih karena Kau naik ke surga, rencanamu indah atas hidupku. Adakah saudara berpikir seperti itu? Ya? Adakah saudara berpikir seperti itu? Ketiga alasan memungkinkan kita untuk melewati masa suka ini bukan dengan hati yang resah, namun dalam damai sejahtera. Saya renungkan firman Tuhan ini, 3 alasan yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. 3 alasan yang Yesus nyatakan. Yang pertama, saudara, Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Di dalam pembacaan ayat pertama dari Injil Yohanes pasal 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah. Seperti apa kita percaya kepada Allah? Seperti apa kita percaya kepada Yesus Kristus? Kalau saudara hari ini masih punya kegelisahan yang berkelebihan, saya mau katakan saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ini waktunya saudara kita harus introspeksi diri kita kembali. Kita harus introspeksi diri kita kembali. Sebab saudaraku, kalau kita tidak introspeksi diri kita kembali, kita akan terlena. Ya, kita akan hanyut di dalam kebinasaan. Saudara apa itu? Ternyata hari ini Raja kegelapan Lucifer bekerja dengan kuatnya. Dia sendiri turun tangan hari ini. Bukan kaki tangannya lagi, tapi dia sendiri pribadi bekerja untuk membinasakan kita semuanya. Saudara bisa lihat hari ini orang yang punya duit bisa berkata bahwa saya bisa sembuh dari COVID, saudara? Bisa? Tidak. Bisa saudara perhatikan baik-baik, orang-orang kaya banyak yang lewat. Mereka tidak bisa bangga dengan harta kekayaan mereka. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita mengerti. Kalau kita bilang kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus tunduk, kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Bukan menurut pola pikir kita, cara pandang kita, saudaraku.
Saya percaya saudara-saudara memahami kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran dasar Kekristenan, tentu banyak ayat-ayat hafalan yang saudara sudah hafal. 12 ayat hafalan dalam pelajaran dasar Kekristenan. 12 ayat hafalan. Saya nggak tahu masih hafal atau tidak. Mungkin sudah lewat karena sudah tidak penting. Pada pelajaran dasar Kekristenan, hidup di dalam kerajaan Allah merupakan dasar saudara untuk pelayanan keluar, bukan di dalam gereja, saudaraku. Saudara dipersiapkan menjadi orang pengikut Kristus, yaitu orang Kristen yang memiliki integritas, bukan hanya sekedar nama Kristen, tapi saudara dibuat supaya saudara menjadi orang Kristen yang berintegritas. Saudara akan berani katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita tidak kompromi dengan dosa, karena itu yang Yesus ajarkan juga kepada kita. Yesus mengasihi saudara dan saya, tapi dia tidak kompromi dengan dosa, saudaraku. Dan oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sadari akan hal ini. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya bahwa Tuhan sedang menyatakan tanggung jawab Tuhan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Artinya kehidupan kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan tidak menelantarkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sebagai anak yatim piatu. Bapak mamamu meninggalkan Anda, tapi Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan saudara. Dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita bilang kita percaya kepada Allah Bapa, Yesus juga katakan percayalah juga kepadaku. Sebab Yesus membuktikan di muka bumi kurang lebih 33,5 tahun dalam pelayanannya. Dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia begitu taat dan setia kepada perintah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Itu yang dia mau, supaya kita memiliki integritas yang ada daripadanya. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara lihat percaya kepada Allah pribadi yang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tentu saudara ingat kan? Ini juga ayat hafalan ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus kepada siapa, saudara? Kepada siapa? Kepada orang percaya, bukan kepada Bapak Pendeta, tetapi kepada orang percaya, saudara dan saya. Tuhan rela memberikan putranya yang tunggal mati di kayu salib menebus dosa dan semua kejahatan dosa kita. Kemarin kita belajar bagaimana Abraham berani memberikan putranya satu-satu, Ishak. Dari situ kita melihat bahwa kalau Abraham sebagai manusia biasa berani mengorbankan putranya yang didapatnya setelah 90 tahun dengan istri yang mandul, istri yang tidak bisa melahirkan, istri yang sudah tua, kalau diberikan Tuhan seorang anak, tapi begitu mereka menerima berkat yang begitu besar dan Tuhan minta kembalikan untuk dia. Saudara bagaimana? Bisa? Saudara bisa? Sadarkah saudara bahwa seringkali saudara menolak, bahwa seringkali saudara tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita lebih condong untuk menyenangkan hati kita dan mereka tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan inginkan, saudara.
Kita lebih condong menyenangkan diri kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Itu yang tadi saya katakan, saudaraku. Kesibukan kita di luar boleh. Bukan bilang tidak boleh, boleh. Tapi kita harus lihat tujuan kita seperti apa. Banyak orang yang komitmen, Bapak saya siap pelayanan. Waktu tugas tidak hadir. Waktu kegiatan dalam gereja tidak hadir. Kalau bertanya, saya ada kesibukan di sana, saya ada kesibukan di sini. Saudara utamakan Tuhan seperti itu? Saudara bisa berdalih, kan saya di sana juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Benar? Terang benar, saudara? Apakah benar? Saudara lagi mau hati daripada Tuhan. Saudara mau hati daripada teman, sahabat saudara, daripada saudara mau hati daripada Tuhan. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu memuliakan Tuhan, saudara? Ayo kita berpikir. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengutamakan Tuhan lebih dari segala berkat-berkat yang kita peroleh. Saudara melihat Allah Bapa memberikan Yesus kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, saudaraku, Yesus berkata kalau para pengikutnya percaya bahwa kehadirannya di dunia merupakan bukti dari kasih Allah kepada manusia, maka mereka tidak akan merasa gelisah. Nah, tadi saya katakan, saudara percaya kepada Tuhan, hidupmu di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara tidak perlu gelisah. Ya, tidak perlu gelisah. Kembali lagi nanti kita membela diri, kan kita masih manusia. Wajar kalau kita gelisah, itu wajar. Tapi saudara perhatikan, di dalam pembelaan diri kita itu seringkali kita lost control dan kita membiarkan celah terbuka sehingga rasa hormat kita kepada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi hilang. Menjadi hilang, saudara. Kenapa? Karena fokus kita kepada pribadi kita, kepada keuntungan kita, kepada kepentingan kita, bukan lagi kepada Tuhan. Itu yang membuat kita lost control, saudaraku. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Saudara harus ingat, saudara harus sadar, kehadiranmu di muka bumi ini bukan sekedar untuk menambah banyaknya orang di muka bumi ini. Saudara salah kalau saudara punya pemikiran seperti itu. Kehadiranmu di muka bumi ini bukan untuk memuaskan dagingmu, tapi kehadiranmu di muka bumi ini, Tuhan punya satu perintah, amanat agung yang harus kita lakukan. Tugas kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah hilang. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yesaya, bagaimana Tuhan memisahkan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Ini saudara jangan menganggap biasa ibadah itu, tidak, saudaraku. Tuhan memperhitungkan. Kenapa? Karena Tuhan kudus. Kalau saudara datang beribadah hanya sekedar, maka saudara mengatakan saudara perlu bertobat. Ya, saudara perlu bertobat. Saudara datang beribadah bukan untuk mencari berkat. Ingat, saudara datang beribadah bukan untuk mencari kesembuhan. Saudara datang beribadah bukan untuk dipuji. Tapi saudara datang beribadah karena saudara membutuhkan Tuhan. Dia Tuhan atas hidup kita yang harus kita layak sembah. Kita harus layak memuji meninggikan Dia karena Dia Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau saudara perhatikan saudara-saudara kita di Buddha atau di Hindu, mereka kalau datang beribadah
di depan mereka dewa-dewa mereka dalam bentuk patung. Saudara lihat bagaimana sikap mereka. Mereka jauh berbeda dengan kita. Mereka sujud tunduk menyembah secara fisik dengan seluruh kekuatan mereka. Kita bagaimana saudara? Lebih banyak guyonnya daripada kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, kita itu baik-baik. Kita jangan anggap enteng, saudaraku. Artinya kita malu. Kita bisa berkata bahwa Tuhan kita hidup, tapi kita menyembah Dia tidak secara yang benar. Mereka lebih taat, mereka lebih setia kepada Tuhan mereka daripada kita. Saudara lihat hari ini Tuhan buka mata mereka di India, dan saudara tahu beritanya. Bagaimana dewa-dewa mereka, patung-patung mereka diangkat, dibuang semua ke laut. Karena begitu banyak mereka berseru kepada Allah mereka dan tidak ada pertolongan yang dinyatakan kepada mereka. Saudara, saya mau katakan jangan-jangan sampai itu terjadi juga untuk diri kita. Kalau kita katakan bahwa Tuhan tidak sayang sama saya, benarkah Tuhan tidak sayang sama saya? Kalau saudara sendiri tidak tahu aturan, tidak bisa disiplin, tidak bisa menghormati di dalam sebuah ibadah, bagaimana saudara bisa merasakan hadirat Tuhan? Bagaimana saudara bisa merasakan pertolongan tangan kasih Tuhan? Kita yang buat masalah, kita salahkan Tuhan. Kita yang buat masalah, kita salahkan samping kiri kanan. Kita yang buat masalah, kita salahkan iblis. Maaf, saya tidak bela iblis, tapi itu fakta yang terjadi. Gara-gara iblis ini sampai saya begini. Ya, seperti iblis lebih berkuasa daripada Anda. Di sini membuktikan bahwa saudara tidak mengenal Yesus Kristus. Kalau saudara mengenal Yesus Kristus, kuasa yang diberikan kepada Anda lebih besar, lebih tinggi daripada iblis. Amin. Tapi kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita gelisah? Karena sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara melihat alasan yang diberikan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita semua. Dia katakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Yang mengasihi kita. Kalau saudara mengasihi pasanganmu, apa yang saudara lakukan untuk pasanganmu? Kalau dia ikut sapu mau, baru saya sayang dia. Iya toh? Tapi kalau dia tidak ikut sapu mau, ya sorry dulu. Oh enggak, itu jalan sendiri saja. Begitu toh? Itu bukan mengasihi saudaraku. Saya mengasihi dia sekalipun dia melakukan hal-hal yang salah, saya mengasihi dia. Bukan mengasihi saudaraku. Bukan itu pengasihan kita kepada pasangan kita. Saudara harus berani menyatakan, jika dia berbuat salah, saudara berani menyatakan kesalahan, bukan bakal lain. Ya, bukan bakal lain. Tapi berani menyatakan kesalahan karena saya mengasihi dia, supaya dia bisa kembali dalam kebenaran itu. Itu tugas kita bersama, suami dan istri. Bukan kita lihat pasangan kita melakukan salah, kita diam, kita biarin saja. Habis bapak saya tidak mau ribut, lalu lama. Selalu begitu kan, bapak saya tidak mau ribut. Kalau saudara menyatakan isi hatimu kepada pasanganmu yang salah, saya mau katakan saudara sedang menyatakan kuasa Tuhan kepadanya. Maka yang membela saudara adalah Tuhan, bukan kata-katamu, bukan pembelaan dirimu, tetapi Tuhan yang akan membela saudara. Kenapa saudara katakan bahwa saya tidak mau ribut? Karena saudara memakai kekuatan saudara. Saudara tidak memakai kuasa Tuhan. Kalau saudara paham bahwa Yesus mengasihi saudara, maka saudara harus berani menyatakan kasih itu kepada setiap orang. Ya. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ayat kedua berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara perhatikan bahwa sebelum kenaikan Yesus, di dalam kalimat ini Yesus menubuatkan tentang kenaikannya ke surga yang akan terjadi 43 hari. Di 43 hari kemudian, dengan kata lain, ia menjelaskan kepada para murid apabila 40 hari sesudah kebangkitannya dari kematian, ia naik ke surga. Ini dia katakan sebelum dia mati. Dia sudah bernubuat, saya akan mati 3 hari dalam perut bumi, mengambil kunci maut, dan 3 hari saya bangkit, saya akan naik. Setelah 40 hari saya akan naik ke surga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara mengerti kematian Yesus untuk apa, saudara? Yesus mati untuk apa, saudara? Halo? Yesus mati untuk apa? Halo? Yesus mati untuk siapa? Coba kalau boleh katakan untuk saya Tony gitu. Yesus mati untuk siapa? Karena kita selalu berkata untuk saya atau untuk kita orang percaya, tapi saudara keluar dari kata kita itu. Saudara hanya bisa melihat kepada Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Saya tidak. Kenapa demikian? Karena saudara tidak taat kepada perintahnya. Saudara tidak percaya kepada perkataannya. Maka seringkali terjadi seperti itu. Kita kelihatannya rohani, tetapi perbuatan kita rohana. Ya. Seringkali kita belajar tentang pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Alkitab bagus. Tidak salah. Bahkan kita bisa membela Alkitab itu dengan kekuatan kita. Tetapi saudara saya mau katakan, seringkali kita tidak menerapkan hidup kita di dalam Alkitab itu, saudaraku. Apa artinya? Yang Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu salah satu tujuan daripada kesan setiap firman Tuhan hari Minggu kita aplikasikan dalam hidup kita sepanjang minggu itu. Bisakah kita lakukan atau tidak? Jadi kesan bukan berkumpul hanya untuk menyatakan kesaksian-kesaksian di luar sana, bukan. Yang dituntut Anda lakukan firman Tuhan hari Minggu atau tidak. Kalau ya, saudara bagikan. Apa reaksinya? Kalau tidak, kenapa? Saudara berani juga nyatakan. Jangan terlalu banyak kesaksian. Makanya habis waktu kesaksian saja. Inti yang harus menjadi pokok pembahasan tidak ada. Dan selalu ingat, gembala kesan bukan guru silat. Gembala kesan adalah fasilitator. Bagaimana dia punya upaya untuk menghidupkan semua anggota kesan berbicara, membagikan kehidupannya lewat firman Tuhan yang diambil pada hari Minggu. Jadi bukan setiap orang berbicara saya langsung tanggapi, setiap orang berbicara saya tanggapi. Bukan seperti itu kekasih Kristus. Kita fasilitator. Kita mengupayakan semua anggota harus hidup di dalam firman Tuhan itu. Itu yang menjadi tujuan kita. Termasuk visi-visi di dalam kesan harus kita kerjakan. Mengobarkan karunia-karunia roh. Saudara harus berani menantang anggota setiap hari. Ada yang sakit, suruh berdiri, kita berdoa. Siapa punya kelaikan hidup, siapa punya karunia, izinkan dia pimpin. Atau mungkin keluarga saudara yang sakit, saudara berani untuk menantang mereka. Saya terima kasih semalam saya sakit, Pak Dono bisa berdoa untuk saya, kendati lewat WA. Terima kasih untuk grup mereka untuk bisa berdoa untuk saya. Saudara jangan anggap bahwa itu biasa, tidak.
hal-hal yang kelihatannya biasa justru itu yang bernilai di hadapan Tuhan. Ya, hal-hal yang kecil yang kelihatan bagi kita tidak ada gunanya, saya mau katakan justru itu yang bernilai bagi Tuhan. Ya, itu yang bernilai bagi Tuhan, saudara. Maka saudara perhatikan, saya kembali lagi saya katakan, kalau saudara sibuknya di luar, untuk apa saudara? Kita jujur aja. Supaya kita dibilang sama orang, oh kita tuh baik. Supaya kita dibilang orang, oh saya itu pelayan Tuhan. Tapi komitmen yang saudara terima, saudara tidak lakukan di tempat ini. Komitmen yang saudara terima, saudara tidak lakukan, saudara tidak bertanggung jawab. Apa artinya saudara mengasihi Allah? Saudara, ini penting. Saya mau katakan ini sangat penting. Kalau Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka kita juga harus bertanggung jawab, saudaraku. Jangan kita hanya menuntut Tuhan bertanggung jawab, tapi kita tidak bertanggung jawab. Saudara melihat kenaikan Yesus kan contoh bukan karena Yesus yang peduli terhadap masa depan para muridnya. Hari ini saudara dengar berita begitu banyak gembala-gembala, pemimpin-pemimpin meninggalkan bagian mereka di dalam tanggung jawab kepada anggota yang mereka pimpin. Kenapa? Karena mereka takut COVID. Ya, mereka meninggalkan gereja dengan alasan karena lagi gereja lagi istirahat jadi saya pergi. Saudara saya katakan, Yesus tidak ajak kita seperti itu. Ya, saya ribut sama keluarga, dia saya bagaimana saya di luar dulu sementara biar kita damai katanya. Bukan itu caranya. Ya. Lalu banyak orang berkata, kalau kita mengajak untuk ikut ibadah, Pak, kita harus tunduk pada aturan pemerintah. Saya angkat jempol, ya 100% Anda. Saya angkat jempol, Anda benar. Tetapi kalau apa yang Anda lakukan hanya karena Anda malas beribadah, saudara, keliru. Lalu mereka berkata lagi, tapi Bapak kita harus berhikmat. Ya, kita harus berhikmat. Kita harus takut akan Tuhan. Saya mau katakan kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara harus beribadah. Karena seringkali kalau kita sudah ditantang oleh sesuatu, Pak J umpamanya, Pak J nggak boleh makan B2 yang dia kudangi balikat-balikat. Lalu Pak J bilang, tidak usah takut, ada Tuhan Yesus. Kita beriman ada Tuhan Yesus. Justru saya mau katakan, jika saudara berani berkata seperti itu, jangan takut. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara katakan bahwa saya jangan takut, saya mau katakan saudara harus takut. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan sudah ingatkan kepada bagian tidak boleh makan B2 yang berlipat-lipat. Tapi karena keinginannya, hawa nafsunya, maka dia katakan jangan takut, Tuhan ada bersama dengan saya. Apakah itu iman yang benar kepada Tuhan, saudara? Hanya karena keinginan kita lalu kita katakan jangan takut. Bukankah saudara sedang mencowai Tuhan? Bukankah saudara sedang melanggar perintah Tuhan? Maka saya tadi katakan saudara harus takut. Kalau pemerintahan mengeluarkan protokol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kalau mereka punya pertemuan, mereka bersedekah, peluk-pelukan, kira-kira bagaimana saudara? Mereka hamba Tuhan. Apakah mereka takut Tuhan? Saya mau katakan tidak. Kita berhikmat tapi
Bukan berhikmat menurut pola pikir kita, saudaraku. Tapi berhikmat menurut apa yang Tuhan mau yang harus kita lakukan. Makanya berulang kali saya katakan, saudara boleh mengikut saya. Tidak apa-apa, saudara punya hak, saya nggak larang. Tapi jangan saudara ikut Tuhan. Karena saya juga belajar, saya tidak mau menipu Tuhan. Dan saya juga belajar, saya tidak mau menipu saudara. Karena saya tahu sebab akibat. Tuhan bertanggung jawab atas pribadi kita. Saudara, Kenakan justru menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya kepada mereka. Ia ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Tuhan naik ke surga bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apakah Tuhan tidak peduli kepada para murid? Peduli atau tidak, saudaraku? Di mana pembuktiannya bahwa Tuhan peduli kepada kita? Di mana pembuktiannya? Ya? Di mana pembuktiannya bahwa Tuhan peduli kepada kita? Sebelum Tuhan naik, Tuhan katakan apa? Aku akan mencurahkan mengirim seorang penolong. Untuk siapa? Apakah dia nggak peduli, saudara? Sangat peduli. Maka saudara melihat Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana saudara bertobat kepada Tuhan? Jadi mengerti apa yang Tuhan sedang mau dia harus kerjakan. Sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Kenapa? Karena kepedulian Tuhan ada dalam diri Petrus. Ya, dia berjalan orang sakit bayang, dia bersobar-sobar ini karena orang langsung sembuh. Kepedulian Tuhan. Saudara juga memiliki kuasa itu, saudaraku. Saudara bukan orang kosong. Tapi seringkali saudara merasa saudara tidak punya apa-apa karena saudara tidak peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saudara tidak mau taat dan setia kepada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kita lebih condong mengikuti kehendak kita. Kita lebih condong membenarkan diri kita di dalam kesalahan. Amin, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Saya mengajak kita merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus yang kesekian kali. Bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tapi harus kita pahami kenapa Yesus naik, dengan tujuan apa Yesus naik. Yang pertama kita tahu tadi, Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam ayat kedua, Yesus berkata bahwa dirinya bertanggung jawab atas hari esok para muridnya. Oleh sebab itu mereka tidak perlu merasa gelisah atas hari esok. Sebab Tuhan Yesus yang memegang atas masa depan hidup mereka. Kalau masa depan hidup tidak pegang hidup saudara. Tapi Yesus yang memegang masa depan hidup saudara. Saudara percaya tidak sih Yesus pegang hidup saudara untuk masa depannya? Percaya tidak? Kalau percaya saudara tidak boleh bisa, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Cuma yang seringkali terjadi Bapak Ibu, kita bilang kita percaya, kita bilang bahwa Tuhan bilang saya tidak boleh gelisah, saya tidak boleh takut, tapi saya tidak mau melakukan bagian saya. Contohnya, saudara tahu bahwa saudara untuk makan, saudara harus bekerja, saudara tidak mau bekerja. Lalu saudara berharap Tuhan kan janji, jangan gelisah. Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Mana Tuhan, saya butuh nasi. Dan itu dipakai lagi sama hamba-hamba Tuhan banyak. Hari ini jangan teori, mereka butuh makan. Betul, nggak salah. Bahkan dikatakan kalau seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan kasih dia ikan, tapi kasih dia apa? Pancing, mata kayu itu. Dan dia bekerja. Kalau saudara tidak mau bekerja, bagaimana saudara bisa mendapat berkat dari Tuhan? Apakah Petrus berkhotbah
bekerja, saudara saya mau katakan dia bekerja. Dia mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Ya, saudara bisa melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Dia bekerja mati-matian. Sekalipun terakhir dia tidak masuk kepada tanah perjanjian karena saking jengkelnya dia kepada umat Israel. Apa yang kurang yang dikasih lihat kepada mereka, mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi bangsa Israel kepala batu, sama seperti kita. Jangan terikat dengan roh perbudakan dalam hidup kita. Jangan tanda tangan terus. Bekerja supaya saudara bisa jadi berkat. Kalau saudara cuma tanda tangan, saudara terikat dengan roh budak. Tapi ini kita harus gumulin, kita harus putuskan. Pada saat saudara melangkah dan saudara melihat tangan Tuhan turun bekerja, saudara diberkati Tuhan. Janji Tuhan tergenapi. Jangan gelisah. Sebab Tuhan bertanggung jawab. Yang ketiga, saudara, Tuhan adalah pribadi yang setia. Itu bagaimana ya? Setia itu bagaimana setia? Agak kuat? Agak kuat yang berbicara, silakan. Tidak ada yang salah. Tidak pernah meninggalkan Tidak pernah meninggalkan siapa? kita. Meninggalkan kita. Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa kita sering berteriak, Tuhan, saya punya masalah begini, Tuhan tolong saya, Tuhan kasih saya jalan keluar. Kenapa kita berteriak seperti itu? Berarti kita jadi takut. Setia. Tuhan mengerjakan sesuatu yang dijanjikan sampai dengan kesudahan. Tuhan tidak hanya berbicara, tapi Tuhan ikut bekerja meneguhkan semua yang dijanjikan sampai mencapai tujuan. Setianya Tuhan seperti itu. Kalau kita tidak setia, Bapak Agung, saya berjanji saya akan membantu Bapak Agung sekuat tenaga saya. Bapak Agung senang sekali. Oh, terima kasih Pak Tony. Begitu saya balik, saya lupa apa yang saya katakan kepada Pak Agung. Ya, saya lupa apa yang saya katakan kepada Pak Agung. Nanti kalau lihat Pak Agung dulu baru, oh iya saya berjanji Pak Agung, baru saya mulai bekerja lagi. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan berjanji kepada kita, begitu dia katakan aku akan mengasihi engkau, dia balik kepada kita dan tetap mengasihi kita setiap saat. Tidak pernah berhenti, tidak pernah lenggang. Bukan nanti kita berdua, oh ya Bapak Agung ini saya mengasihi dia, saya mengasihi Pak Agung. Tidak seperti itu, saudara. Kesetiaan Tuhan dibuktikan setiap saat. Bukan saudara tidak memberi persembahan bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan saudara keliru. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kalau saudara memberikan persembahan bukan karena kekuatanmu. Itu hanya mengajar saudara taat enggak, mengerti enggak bahwa saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ya? Maaf. Kadang-kadang saya di dalam perkumpulan saya minta saudara mencetak nama. Saudara tulis nomor, nama-nama sudah ada dan nomor-nomor sudah ada. Kenapa saya minta saudara tulis? Salah satu pergumulan untuk kami sama Tuhan, kami berdoa supaya pekerjaan-pekerjaan saudara diberkati. Bukan untuk saya loh. Maaf, saya katakan bukan untuk saya. Kalau saya boleh jujur, saya terima persembahan dari luar banyak, saya pribadi loh. Benar ini. Tapi saya tahu juga itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Maaf,
nomor 10 memberikan hari ini 10.000, besok 1 bulan kemudian memberikan 5.000. Kan kita perlu bertanya, kenapa sih kurang? Ada masalah tentunya kan? Karena perpuluhan itu bukan persembahanmu, tapi bagaimana ketaatanmu mengembalikan milik Tuhan. Kalau saudara tidak kembalikan, saudara di situ dikatakan turok, saudara merampok punya Tuhan. Maaf, saya harus berbicara karena ini pemeliharaan Tuhan harus kita buktikan. Semua berkat yang kita peroleh, cepat sepuluh kita harus kembalikan. Bukan gaji saja. Dan waktu pun kita harus kembalikan punya Tuhan. 2 jam 40 menit kita harus kembalikan punya Tuhan. Jangan saudara jadikan alasan, saya tidak punya waktu. Saudara berbohong kepada Tuhan. Kalau saudara nonton, saudara buka HP handphone ini berjam-jam, bisa ada waktu gitu. Biarpun masak juga masih bisa buka HP, ada waktu. Tapi kalau berdua dipakai Tuhan, saya begini. Waktu saya harus bikin kopi untuk bapak, saya harus siap makan untuk anak-anak, omong kosong. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, utamakan Tuhan. Nomor 1, lebih dari semua berkat-berkat yang saudara terima. Saudara, mungkin saudara nggak sadar. Kali-kali saudara berkata kepada kami bahwa Bapak, saya punya waktu itu begini-begini. Tetapi saudara nggak, tindakan yang di luar sana saudara bisa kerjakan dengan semangat. Kendati pun bahasa sama. Bapak, saya lagi tidak sehat, saya lagi tidak kuat. Tetapi kegiatan di luar sana saudara bisa lakukan. Untuk Tuhan nggak bisa loh gitu. Saudara sadar nggak? Maka saya bilang saudara boleh bohong sama saya, dan saudara tidak bisa bohong sama Tuhan. Saya nggak pergi ngecek ini bagaimana. Enggak, saya katakan udah, Tuhan menyatakan. Ya, Tuhan nyatakan. Kenapa saudaraku? Karena setiap hari saya berdoa untuk saudara. Tidak lewat, satu keluarga pun tidak lewat. Saya berdoa sungguh-sungguh untuk saudara. Karena saya tahu tugas saya. Kalau saya tidak berdoa untuk saudara, saya jahat di mata Tuhan. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh untuk saudara, boleh tanya istri saya. Kalau kondisi sakit pun saya tetap berdoa untuk saudara. Ya. Nah, saya berharap saudaraku, kalau kita mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, kan kita juga buktikan. Kalau kita juga setia kepada janji-janji, perintah-perintahnya, supaya kita menikmati berkat itu, supaya kita berhidup berbeda dengan orang lain. Maka seringkali saudara melayani Tuhan, seringkali saudara mau menyatakan kuasa Tuhan, tapi nyatanya setengah-tengah. Kenapa? Karena saudara waktu mau menyatakan kuasa Tuhan, saudara berpikir, bisa atau tidak? Waktu saudara mau menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, saudara berpikir, saya layak atau tidak? Maka saudara mau melangkah untuk menolong seseorang, saudara melihat, saya ini pantas atau tidak? Saya ini orang berdosa, saya nggak pantas, saya nggak layak. Lalu siapa yang menilai saudara berdosa dan tidak berdosa? Kasih Kristus di atas kayu salib untuk apa bagi saudara? Kalau saudara hari ini masih menilai dirimu seperti itu, seperti pengampunan yang Dia berikan kepada saudara dan saya di atas kayu salib tidak berguna. Kalau saudara masih terus melihat bahwa saya orang berdosa, saya orang berdosa. Amin saudara? Amin? Saudara kan sudah ditebus sama Tuhan, saudara bukan orang berdosa. Saudara itu orang penting. Saya katakan tadi saudara tidak kosong. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, dibilang lagi diberitahu, ya Bapak, tapi tidak ada tindakan, saudaraku. Kasihan ya lu. Kasihan. Kenapa saya katakan kasihan? Karena saudara saya mau katakan begini. Karena saudara tahu bahwa saudara melakukan firman Tuhan dan saudara tidak mau melakukan, pertama, saudara tidak membuka celah yang besar
Saudara tidak mengizinkan si jahat terus mengintimidasi saudara. Yang kedua, saudara tidak percaya kepada apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang ketiga, saudara tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kuasa Tuhan yang dipercayakan kepada saudara tidak berfungsi dalam kehidupan. Ya, kalau saudara-saudara anak-anak Tuhan, saudara adalah warga kerajaan Allah. Roh Allah ada dalam dirimu. Siapa yang kuat? Saudara atau roh dunia? Siapa yang kuat? Halo? Siapa yang kuat? Roh Allah kita yang ada dalam diri kita. Tapi ternyata kita tidak bertindak seperti kita nau-nau saja begitu loh. Karena kita tidak melakukannya. Saya mengatakan kepada grupnya Ibu Rida, saya bertanya salah satu anggota, kalau saudara sakit bagaimana berdoa? Ya, kalau saudara sakit bagaimana doa? Kita selalu berdoa. Saya katakan tidak salah, dan saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus kasihan saya yang sakit. Tuhan Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus belas kasihan saya mohon, sembuhkan saya. Tidak salah. Ingat baik-baik, tidak salah. Tapi saya katakan saudara tidak bisa melihat kuasa Tuhan karena saudara tidak percaya kepada kuasa yang telah diberikan kepada saudara. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara saat saudara sakit bukan lagi Tuhan kasihani saya. Saudara sakit, kuasa itu katakan sakit penyakit aku perintahkan engkau keluar dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita pakai mengusir semua pekerjaan si jahat. Tuhan akan berkata, loh saya sudah kasih kamu kuasa kok. Kenapa kamu mau pakai? Kenapa nggak dipakai? Ketika saudara tidak percaya kepada kuasa yang diberikan kepada saudara kan? Halo? Percaya nggak? Berarti kan saudara tidak percaya kalau saudara tidak pakai kuasamu. Minta belas kasihan. Saya katakan nggak salah. Tetapi Tuhan tidak mau kita kayak anak-anak. Kita harus dewasa. Kalau untuk diri kita sendiri saya kita nggak bisa menyerahkan kuasa Tuhan bagi hidup kita, bagaimana kita bisa menyerahkan kuasa Tuhan kepada orang lain? Bapak Ibu maafkan saya. Kalau untuk diri kita sendiri kita nggak berani menyerahkan kuasa Tuhan, bagaimana kita bisa menyerahkan kuasa Tuhan kepada orang lain? Ya, bagaimana kenapa? Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita dengan mental surgawi, mental dari roh. Spirit of excellence itu bagian kita. Bukan hanya asal ya. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada. Ini apa? Bagaimana? Saudara mengerti nggak bahasa ini? Tuhan bilang, Tuhan di mana? Kita di mana? Kita di mana? Sama-sama Tuhan kan? Bukan Tuhan di sini, kita di sana. Tidak, saudaraku. Kenapa kita bisa merasakan bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita? Karena kita tidak percaya janjinya, perkataan firman-Nya. Kita hanya baca sekedar saja. Oh, kalau saya baca ini ayat, dan apabila aku, Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, ayat firman Tuhan ini hanya berlaku untuk Bapak Jeffrey, karena dia salah satu gembala. Yang lain belum. Iya kan? Yang lain belum. Ini ayat untuk Bapak Heri, karena Bapak Heri pelayan, pemain bas. Yang lain belum melayani, jadi bukan. Terus pertanyaan saya, yang lain kenapa tidak mau melayani? Nanti jawabannya karena saya belum siap, saya belum kudus, saya nggak layak, saya begini.
Kapan sih saudara bisa melayani Tuhan yang benar? Kalau saudara selalu menilai dirimu yang paling benar, kapan? Ya? Saudara kalau melihat di dalam pelajaran talenta, 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta, yang jahat yang mana saudaraku? Kenapa 1 talenta dikatakan jahat? Hah? Simpan dan tidak bertanggung jawab, itu hidup kita seperti begitu. Karena merasakan masih begitu. Karena lihat cuma 1 talenta yang ada pada kita, jadi kita bilang tidak bisa buat siap dan sebagainya. Maka Tuhan katakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Kalau saudara setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara besar kepada saudara. Kalau 1 talenta yang Tuhan percayakan saudara lakukan dengan sekuat tenaga, maka saudara diberkati Tuhan dan terlimpahan. Bukan nanti dapat 3 talenta dulu baru saya kerjakan. Bukan nanti dapat 5 talenta dulu baru saya kerjakan. Bukan. Nanti saudara perhatikan lagi, dia terima 3 talenta lagi, lain lagi ceritanya. Sombongnya bukan main, angkuhnya bukan main, merasa bahwa dia kuat, merasa bahwa dia mampu, karena dia tidak tahu bahwa ini anugerah Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan tuntut di situ bukan, ingat yang baik ya, yang Tuhan tuntut di dalam talenta itu bukan hasilnya. Perhatikan itu baik-baik saudaraku. Dalam hal talenta yang Tuhan tuntut bukan hasilnya, tapi Tuhan tuntut ketaatan kesetiaan kita. Karena yang memberi berkat kembali lagi Tuhan yang memberi, saudaraku. Ketaatan kita, kesetiaan kita itu yang Tuhan lihat. Yesus akan datang kembali ke dunia untuk membawa para muridnya tinggal bersama dengan dia selama-lamanya. Artinya, Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan para pengikutnya karena dia adalah pribadi yang setia. Jadi kita lihat pada akhirnya penutup saudara. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Ya. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kita loh itu. Kalau Desi lihat Karen sepanjang hari dia nggak makan, bisa nggak Karen si Desi? Bisa nggak? Karena dia lagi jengkel sama Donald, masa bodoh, kok anak kok usia. Donald pergi, dia juga lihat anak apa, dia biarin saja. Bisa nggak saya tanya? Anak menangis, jungkir balik, dia itu masa bodoh. Bisa nggak? Bisa tidak, saudara? Kalau kita manusia saja yang jahat itu bisa mengasihi anak kita seperti itu. Apalagi Allah Bapa. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Tanggung jawabnya tetap ada pada kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah pribadi yang setia. Tuhan memberkati kita. Dan mengundang para pemain musik ke depan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri khotbah saya firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Mohon dulu saja, mohon jangan berdiri. Saya ingin mengajak kita sama-sama bersaat teduh dengan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Saya minta saudara fokus kepada pribadi Kristus.
Dan pada saat saya meminta saudara berdoa dengan sekuat tenaga. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa tidak melihat kepada kepentingan kita, tapi melihat apa yang Tuhan mau yang harus kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Yohanes pasal 4 ayat pertama berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita naikkan doa kita. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yang kedua, serahkan beban dan harapan-harapan Anda kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Seluruh harapan hamba-hamba ke dalam tangan-Nya. Hamba mohon berangkat, hamba mohon berdoa. Bila bersandar Kira bersandar Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bersatu hati bersyukur karena Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita serahkan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Mari kita berdoa. Engkau pribadi yang bertanggung jawab atas ini. Sekali-kali hati telah meninggalkan. Aku serahkan masa depan ke dalam tangan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Kita mohon agar Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita sepanjang hidup kita di muka bumi. Mari kita berdoa. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, segala susahku selalu menghibur. Tuhan
pribadi demi pribadi yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Engkau mengasihi kami, tidak peduli ya Tuhan apa karakter latar belakang kami. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami saat ini, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Engkau akan membawa kami keluar ya Tuhan, dan membawa kami sebagai pemenang ya Tuhan. Sebab kuasa yang ada, yang Engkau berikan bagi setiap kami itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, teguhkan kami ya Tuhan, teguhkan kuasa-Mu di dalam kami ini Tuhan, sehingga kami boleh pakai itu Tuhan. Kami melihat bahwa Engkau benar ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan penolong bagi kami ya Tuhan. Engkau setia ya Tuhan, meskipun saat ini Tuhan kami merayakan kenaikan-Mu, Engkau pergi tapi tidak sekali-kali Engkau melepaskan kami. Engkau utus Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami ya Tuhan, setia menjaga kami di dalam setiap perkara kehidupan kami, supaya pada waktunya nanti Tuhan kami boleh menikmati janji-Mu yang besar itu pada saat kedatangan-Mu yang kedua ya Allah. Berikan kami hati yang selalu takut akan Engkau, berikan kami mentalitas kerajaan Allah, berikan kami spirit of excellence ya Tuhan, biar dimanapun kami berada ya Tuhan, kami memiliki mental dan spirit yang benar di hadapan-Mu ya Allah. Biar juga kami ya Tuhan semakin berkomitmen ya Tuhan, kami saling mengikat janji kami Tuhan, untuk saling bergandeng tangan ya Tuhan, setiap jemaat-Mu untuk saling menjaga ya Tuhan, membangun tubuh Kristus tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak terbatas, yang tidak akan mungkin pernah kami balas. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau menyediakannya bagi kami. Engkau yang telah memanggil kami ya Tuhan keluar dari jurang kebinasaan. Engkau yang akan mengizinkan kami, Engkau yang akan membawa kami ya Tuhan pada masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap jemaat yang hadir saat ini secara online maupun onsite ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak terbatas itu tercurah bagi umat-Mu ya Allah, menjawab ya Tuhan segala tantangan yang ada saat ini yang mereka hadapi ya Allah. Sebab Engkau Allah yang tidak terbatas ya Tuhan. Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau telah mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada firman-Mu, kami bersyukur dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kami percaya pada saat kami keluar dari pintu rumah ini ya Tuhan, rumah-Mu ini Tuhan, kami memiliki kekuatan yang baru, hikmat yang daripada menyertai kami ya Tuhan, untuk menyelesaikan hari-hari yang ada di depan kami ya Allah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang layak dipuji, disembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya percaya firman Tuhan menemukan kita, dan pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah persembahan yang sejati yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Kiralama sanda, lama sanda, lama sika, lama sanda, lama sanda. Inna ya masyanda, ya syanda, ya masyanda, ya masyanda. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Nomor satu, Tuhan tegur hamba. Tuhan ajak hamba. Bukan hanya memberitakan, tapi juga harus melakukan dalam hidup hamba. Kami mohon belas kasihan-Mu, tuntunan-Mu, agar hamba tunduk dan taat setia kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang hadir, Tuhan berkati. Terima kasih spesial bagi anak-anak sekolah minggu kami. Mereka telah memberikan persembahan yang bagus di dalam pujian tarian mereka. Ya Tuhan, ya Tuhan, terus memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan yang benar. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan spesial bagi orang tua mereka. Agar orang tua kepada anak-anak ini berani menyatakan yang benar kepada mereka di dalam nama Yesus. Tidak kompromi hanya karena untuk menyenangkan hati mereka. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kemauan yang sungguh bagi orang tua untuk menyatakan hal yang benar bagi anak-anak mereka. Firman Tuhan berkata, jika orang tua mengasihi anak, maka dia harus memberikan rotan kepada mereka. Oleh sebab itu ya Allah, ajar para orang tua untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Bukan tunduk dan taat kepada kemauan mereka sendiri. Bukan tunduk dan taat untuk menyenangkan hati anak-anak mereka. Sebab pada saat mereka tidak taat kepada perintah-Mu, mereka sedang membiarkan anak-anak mereka terjerumus dalam kematian. Engkau menyiapkan anak-anak ini bagi masa depan, regenerasi yang dipersiapkan dalam gereja-gereja Tuhan. Biarlah kebenaran itu menjadi bagian hidup mereka di dalam nama Yesus. Sebab sejak dalam kandungan ibu mereka, Tuhan telah memilih mereka menjadi hamba, menjadi alat-Mu. Engkau yang melukis mereka di telapak tangan-Mu. Engkau yang menjadikan mereka biji mata-Mu. Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua para pengasuh sekolah minggu. Berikan kesatuan kepada mereka, supaya mereka boleh berjalan di dalam kekompakan. Bahwa apa yang mereka kerjakan bukan untuk pribadi mereka, tapi untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kita cukup semua tim pelayanan pagi hari ini, Bapak Jeffrey, Dedi, Monica, Bapak Agung, Bapak Heri, dan juga Gilbert, dan semua para akhir multimedia, untuk Winda, untuk kamera, Dona Deborah, dan juga Sonen, Bapak Donald Peter. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar mereka semakin taat, mereka semakin setia, mereka semakin teguh dengan komitmen mereka kepada Engkau dalam tubuh Kristus di tempat ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua bersahaja kami akan melihat kuasa Tuhan terus dinyatakan di tempat ini bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Semua berkat persembahan yang Tuhan telah beri kesempatan kepada kami memberi Tuhan, kami bersyukur. Biar kami terus memberi dengan sukacita karena semuanya adalah milik Engkau. Terima kasih Bapak. Saat ini mau berdoa mengucap syukur untuk Ibu Deti Barantara. Tuhan memberkati Ibu, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati anak-anaknya. Lebih Tuhan memberkati pribadinya untuk semakin taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rancangan yang pernah Engkau taruh dalam hatinya itu kembali beraktif di dalam nama Yesus. Dia boleh bangkit kembali untuk melihat panggilan-Mu dalam kehidupannya terjadi dalam nama Yesus. Bersyukur dan terima kasih untuk Bapak Beni Mansawa, Ibu
Ibu Setelina barangkali Tuhan sudah sembuhkan mereka. Tuhan telah memulihkan kesehatan mereka. Hamba berdoa Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan hamba percaya Tuhan, rancangan-Mu tetap berlaku atas hidup mereka. Panggilan yang telah Kau berikan kepada mereka Tuhan, hamba percaya mereka tidak berhenti pada saat ini. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan komitmen mereka kepada Engkau ya Allah. Jadikan mereka taat dan setia kepada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka melakukan firman Tuhan itu dalam setiap pribadi, rumah tangga, dan pelayanan pekerjaan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan siang dan malam. Berkati anak cucu mereka, berkati semua pekerjaan, berkati lingkungan mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat-alat. Terima kasih Bapak. Bersyukur dan terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Yakub Pulung. Tuhan baik kepadanya. Tuhan telah menambah satu orang cucu dalam kehidupannya, keluarga besarnya. Biar Tuhan Bapak Yakub terus setia kepada Engkau. Bapak Yakub setia kepada komitmennya kepada Engkau ya Allah. Bapak Yakub akan mengutamakan Engkau lebih dari semua berkat-berkat yang ia peroleh hari ini Tuhan. Bahwa segala sesuatu datang daripada Engkau Tuhan. Biar Bapak Yakub semakin mengerti apa yang harus dia lakukan bagi kemuliaan. Berkati pribadinya, berkati istri kekasihnya, berkati anak-anak cucunya, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pelayanan-pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan pemulihan kepada saudara Septinus Pulung. Semua gangguan tubuh diikat dan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kesembuhan turun baginya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Yan Pulung bersama Ibu Leni yang telah diberikan seorang anak, seorang putra. Dan Tuhan mereka bersyukur kepada Engkau. Tuhan hamba berdoa Tuhan pulihkan seluruh kesehatan daripada Ibu Leni. Dan Tuhan memberikan kesembuhan, pertumbuhan yang sehat kepada anak kekasih mereka. Sehingga mereka bersyukur dan bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Oma Aneko. Tuhan pakai hidup Oma menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menuntunnya di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah-limpah atas hati dan pikirannya. Penyataanmu terus ada bersama dengan dia siang dan malam. Sehingga dia bersyukur terus kepada Engkau ya Allah. Dia sungguh-sungguh menyatakan kebenaran kepada anak cucu cicitnya dan kepada banyak orang dari kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati anak kekasih Angela. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan. Biar Tuhan bawa dia kembali untuk mengerti panggilan, untuk mengerti rencana dalam kehidupan. Semua tipu daya si jahat yang melemahkannya, yang berusaha menghancurkan hidup pribadi rumah tangganya, hamba katakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta kuasa Tuhan turun berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan pribadi rumah tangganya. Sebab janji-Mu Tuhan kalau mempersatukan mereka. Firman berkata tidak ada yang bisa memisahkan mereka selain daripada kematian. Kuasa-Mu terjadi dalam hidup mereka. Tuhan berkati pribadi, di kesadaran berbau, di pertemuan yang sehat dan kuat kepada LG di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur dan terima kasih buat Oma Din, Wai Rata. Tuhan berkati kalau hari ini Oma nggak hadir karena sakit. Saat ini kami sepakat hati, kami mau katakan kami mengikat semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya. Dan kami katakan keluar, terlepas daripada kehidupan Oma Din. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk penyakit yang mengganggu, kami patahkan dan kami tolak keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua strategi daripada pekerjaan si jahat kami robohkan, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan darah anak domba Allah menyembuhkan, memulihkan, mengalir dalam seluruh tubuh umat ini. Biru-biru Yesus menyembuhkannya sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Ros, berkati Renata, dan berkati keluarga besar mereka. Pergumulan Oma untuk cucu yang sedang KKN di Waikia, Tuhan berkati agar dia boleh melakukan bagiannya dengan benar dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati mereka berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan kesehatan yang Tuhan juga terus kerjakan kepada Pak Reno, Pak Dede bersama dengan Ibu Sari, bersama dengan kedua anaknya. Tuhan memberkati mereka, bahwa mereka terus taat dan setia kepada Engkau dalam nama Yesus. Bahwa mereka untuk boleh melihat kebaikan-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih juga untuk Bapak Siregar bersama dengan anak kasih Ibu. Spesial kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah membuktikan kasih kepada Ibu kekasih Sinta Huta Barat. Tuhan memberikan kembali posisinya yang menjadi haknya, telah terbukti kepadanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, pakai hidupnya mempermuliakan Engkau selalu di dalam ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tersyukur semua kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan berkati, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat persekutuan pagi siang hari ini dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus yang hari ini naik ke surga, memberikan kemenangan bagi saudara dan saya, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Saya percaya bahwa semua kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, saya pribadi dan seluruh para gembala di tempat ini dan semua keluarga besar GKPB Misi Manokwari mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih kepada semua saudara-saudara yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam hidup kita. Salam, NDC.